Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek. Belum ada yang masuk lagi. Nanti kalau ada yang masuk, saya save. Oke, sementara kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya saya minta maaf. Harusnya malam hari ini di pertemuan keempat kita offline atau tatap muka di kelas. Tapi saya belum bisa ke kampus, jadi masih online. Insya Allah nanti mungkin minggu depan lagi kita bisa ke kampus kali saya. Oke, untuk slide malam hari ini masuk di pertemuan keempat kita bahas mekatronika, di mana ini merupakan 3 bidang ilmu yang digabungkan menjadi satu, yaitu ilmu mekanik, ilmu elektronik, dan informatika. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek. Kemudian ini ada bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Oke, untuk informasi untuk seminar kemarin kakak kelas kalian Imam Sadikin katanya nggak bisa karena ada keperluan khusus di PT-nya. Jadi dia belum bisa untuk mengadakan seminar sampai nanti akhir Januari katanya. Jadi mohon maaf, mungkin nanti saya cari lagi deh orangnya, atau mungkin dari kalian juga monggo silakan. Oke, saya lanjut. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ataupun suara saya kurang jelas, nanti diinformasikan ya. Langsung aja. Oke, jadi mekatronika itu secara garis kecil atau secara sempitnya ini merupakan teknologi kendali numerik, di mana yaitu berupa teknologi yang mengendalikan mekanisme menggunakan aktuator, di mana nanti pergerakan si aktuator ini sudah tercapai tujuan atau belum. Nah, untuk tujuan sudah tercapai atau belum, nanti bisa memonitor kondisi geraknya dengan menggunakan sensor. Nah, jadi ada closed loop di situ. Nah, nanti kalau misalkan sudah sesuai, maka selesai. Tapi kalau belum sesuai, terus looping di situ sampai nanti sesuai yang diinginkan. Nah, di mana nanti prosesnya yaitu menggunakan microcontroller, microprosesor, ataupun yang lainnya. Nah, di mekatronika ini gabungan 3 dasar ilmu, yaitu berupa ilmu mekanik, elektronik, dan elektronika, dan informatika. Nah, di mekanik sendiri ini masuknya ke ilmu bidang fisika, sedangkan elektronika dan informatika masuk ke logika. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di mekanik sendiri, nah mungkin kalian pernah belajar fisika semester awal, di mana nantinya tentang suatu benda yang bergerak. Nah, nanti maksudnya itu nanti berupa aktuator. Kemudian elektronika, nah kemarin kita udah belajar elektronika, yaitu biasa berupa sensor ataupun aktuator. Nah, nanti gabungannya dengan mekanik dan elektronik, jadi ada sensor dan aktuator. Kemudian si elektronika dengan informatika, nah itu nanti ada sistem controller, bisa menggunakan microcontroller, microprosesor, ataupun tingkat yang di atasnya. Kemudian, nah hubungan antara mekanik dan informatika yaitu berupa pemodelan, yaitu berupa model rengan robot ataupun berupa metodenya atau metodologinya ataupun berupa algoritmanya. Nah, di situ digabungkan menjadi satu yang namanya mekatronika, atau orang nyebutnya mekatronik. Nah, seperti itu. Bentar ada yang masuk. Kok nggak ada? Tadi ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, manfaatnya sendiri untuk implementasi mekatronika ada 3.
di mana kebanyakan untuk implementasinya yaitu berfungsi untuk menggantikan aktivitas pekerjaan manusia, di mana nanti akan digantikan oleh robot ataupun lengan robot ataupun mekanisme yang lain. Nah, yang pertama akan meningkatkan fleksibilitas. Nah, kita tahu misalkan di industri digantikan dari yang tadinya employee berupa manusia diganti menjadi lengan-lengan robot. Nah, di situ lengan-lengan robotnya diprogram dengan menggunakan mikroprosesor, di mana akan bekerja seperti layaknya lengan manusia. Nah, di sini nanti fleksibilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan manusia. Nah, kemudian yang kedua meningkatkan kehandalan. Nah, kita tahu, namanya mesin dia 24 jam bekerja, sehingga nantinya elektronika ini akan dilakukan mengendalikan gerakan, posisi, sehingga akan menggantikan yang tadinya gerak manual dengan menggunakan gerak otomatis. Dan yang ketiga meningkatkan presisi dan kecepatan. Nah, beda dengan manusia yang awalnya mungkin sehat, cepat, lama-lama menjadi lemas ataupun ngantuk, sehingga akan berkurang tingkat presisi dan kecepatannya. Nah, ini nanti digantikan dengan kendali digital dan teknologi elektronika. Nah, menggunakan mekatronika inilah nanti tingkat presisinya kecepatannya juga akan lebih tinggi. Ya, seperti itu. Bentar ada yang masuk. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini ada beberapa elemen-elemen mekatronika. Nah, yang pertama tentu dari mekanisme mesin atau mekaniknya. Nah, ini merupakan objek yang akan dikendalikan. Nah, bisa berupa lengan robot, mekanisme penggerak, atau generator dan sebagainya. Nah, ini contoh mesin penggerak piston, di mana pistonnya ada dua untuk naik dan untuk turun, digerakkan oleh menggunakan crankshaft yang diatur oleh timing gear. Nah, ini berupa mekanismenya. Bisa manual prosesnya, nah ketika berjalan maka akan bergerak pistonnya, naik turun. Kemudian elemen berikutnya berupa sensor. Nah, sensor sendiri mungkin hampir pada tahu ketika semester yang lalu belajar IoT, di mana sensor merupakan alat untuk mendeteksi ataupun untuk mengukur lingkungan sekitar, di mana nantinya akan mengukur nilai mekanis, ataupun magnetik atau nilai panas, sinar, ataupun tegangan dan arus listrik. Karena sensor itu terdiri dari transducer, di mana berupa ada ADC di dalamnya, yaitu analog to digital converter, yang terdapat penguat ataupun pengolah sinyal yang nantinya masih analog menjadi digital yang akan dikirimkan ke controller. Nah, ini ada contoh sensor effect Hall atau sensor untuk deteksi medan magnet. Nah, di mana nantinya ada arus ataupun tegangan yang mengalir, sehingga sensor tersebut elektrodanya akan membangkitkan lapisan silikon untuk mendeteksi yaitu medan magnet di sekitarnya. Oke, nah efek Hall sendiri kalau dibongkar itu di dalamnya berupa op-amp, berupa amplifier yang terdiri dari transistor. Nah, disinilah nanti akan untuk mendeteksi seberapa kuat medan magnet yang bisa dideteksi oleh sensor tersebut. Ada juga sensor ultrasonik. Nah, sensor ini merupakan sensor untuk berkomunikasi, berfungsi untuk mendeteksi adanya halangan. Nah, jadi kalau untuk sensor komunikasi biasanya ada dua, ada yang pengirim, transmit, dan juga ada yang penerima berupa receive. Baik itu sensor ultrasonik, sensor infrared, sensor Bluetooth, Wi-Fi, dan sebagainya. Nah, salah satunya ini sensor ultrasonik yang digunakan di mobil listrik untuk mendeteksi adanya halangan atau gangguan di area sekitar.
Kemudian, elemen berikutnya selain mekanisme mesin dan juga sensor ada yang namanya controller. Nah, controller ini merupakan otaknya, di mana nanti berfungsi untuk mengambil keputusan apakah objek yang akan dikendalikan itu sudah sesuai atau belum. Nanti kalau misalkan belum, nanti akan di-feedbackkan oleh sensor kembali untuk mendeteksi area setelahnya. Nah, itu akan menjadi inputan masukan yang baru untuk controller untuk mengecas aktuator supaya bisa bergerak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini ada berupa diagram blok controller, yaitu berupa closed loop atau rangkaian tertutup. Nah, nanti kita belajar minggu depan ada yang open loop, ada yang closed loop. Nah, ini jadi kalau untuk yang closed loop itu ada umpan balik. Jadi selalu looping di situ sampai nanti keluaran outputnya sesuai yang diinginkan. Kalau belum, looping terus di situ untuk mendeteksi area sekitar supaya nanti didapatkan nilai output yang diinginkan. Nah, setelah controller ada yang namanya rangkaian penggerak. Nah, rangkaian penggerak ini atau disebut sebagai DAC, yaitu Digital to Analog Converter, di mana nanti berupa rangkaian untuk menerima sinyal yang dari controller dan dikonversikan menjadi energi yang akan menggerakkan aktuator. Nah, ini contohnya rangkaian motor penggerak yang ada di lift. Nanti ini didapatkan dari berupa inputan untuk naik dan turun. Nah, motor ini nanti akan bergerak maju dan mundur. Nah, sesuai dengan perintah inputan yang diberikan. Kemudian, elemen berikutnya berupa aktuator atau juga penggeraknya. Nah, jadi di sini akan mengubah energi supply menjadi energi kerja yang diinginkan. Nah, kalau misalkan menggeraknya menggunakan solenoid, berarti menggunakan angin. Nah, nanti kedapatkan nilai outputannya dari si controller ke aktuator. Nanti yang masuk, maka aktuator akan bergerak. Nah, sehingga nanti si solenoid ini akan maju. Nah, namun kalau tidak ada outputan, nah ini akan turun kembali. Nah, di antara keempat elemen ini, elemen berikutnya ini yang konfidensial, yaitu berupa sumber energi. Nah, sumber energi ini merupakan sumber energi yang akan mendistribusikan ke seluruh elemen untuk bisa hidup dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, ini contohnya sumber energi dari listrik, dari menggunakan trafo AC, outputannya berupa DC, di mana rating tegangannya 0 sampai 12 volt. Kemudian dipilih rating outputnya menggunakan rotary switch yang akan disearahkan atau direktifierkan menggunakan dioda sehingga nanti didapatkan nilai outputnya berupa 3 sampai 12 volt DC. Nah, ini mirip seperti adaptor adaptor apa namanya ya yang bisa diputar-putar itu, adjustment adaptor kalau nggak salah. Ntar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada juga yang sumber energi bukan dari listrik. Nah, contohnya dari alam. Nah, misalkan di PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu menggunakan turbin. Sebenarnya turbin itu digerakkan oleh aliran air yang deras. Nah, itu dari sumber daya alam. Nah, itu kalau misalkan nggak ada aliran air yang deras, maka turbin nggak bisa muter. Nah, ketika turbin muter, maka akan menghasilkan energi listrik yang akan dikirimkan ke gardu. Nah, itu seperti itu. Jadi sumber energi ini merupakan yang konfidensial. Kalau tidak ada ini ya nggak bakal jalan semuanya. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas kan terdengar? Jelas Pak. Belum Oke. ada Pak. Oke. Nah, berikutnya ini penerapan mekatronika di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya yang ada di rumah berupa microwave, mesin cuci, kulkas, AC, dan yang lainnya. Ataupun dari sisi komputer ada yang mouse, keyboard, disk drive, printer, ataupun yang lagi viralnya di bagian biomedis, yaitu berupa di lab ataupun di peralatan medis, dan
ada juga pembuatan yang robot di bidang robotika, ada juga di bidang otomotif di industri, jelas pasti ada itu. Dan juga di dunia penerbangan ataupun transportasi. Oke, itu penerapannya. Dan berikutnya ini kita bahas 3 subbidang dari mekatronika. Yang pertama dari ilmu mekanik, kedua ilmu elektronik, dan terakhir dari teknik informatika. Nah, yang pertama di ilmu mekanik atau biasanya bahasa Latinnya berupa mechanikus atau bahasa Yunaninya mechanikos, yang artinya seseorang yang ahli di bidang mesin. Ya, jadi di mekanik ini arahnya jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin. Jadi tentang apa itu alat-alat mesin, seperti itu. Dan biasanya dikhususkan ke arah ke teknik mesin. Nah, di mekanik sendiri, nah mungkin kalian ingat dulu pas belajar fisika, biasanya akan mempelajari benda yang bergerak. Jadi ada pergerakan benda itu seperti apa? Apakah dipengaruhi adanya gaya, apakah adanya momentum, sehingga dari gerak benda dari satu arah ke arah yang lain itu terdapat koordinat, terdapat percepatan, kecepatan, nah seperti itu. Nah, di mekanik sendiri nanti akan mempelajari gerakan, yaitu ada di bidang ilmu mekanik statik dan juga mekanik dinamiknya. Jadi pergerakannya searah ataupun beberapa arah. Kemudian kalau yang dinamik, dibagi lagi nanti dua, ada yang kinematik dan juga kinetik. Nah, itu sejauh mana untuk yang teknik mekanik. Nah, sejarah di lapangan bentukannya yaitu ada di industri berupa mesin bubut dan juga mesin press. Nah, press itu mirip seperti mesin milling, ngebor seperti itu. Kemudian itu dari mekanik. Nah, berikutnya dari elektronik. Nah, elektronik itu sama seperti pertemuan kemarin kita udah pelajari apa itu komponen aktif dan pasif. Nah, di elektronik ini ilmu yang mempelajari arus listrik, baik itu arus lemah ataupun arus kuat. Nah, biasanya nanti sistem otomasi itu mengarahnya ke arus lemah, yang mana nanti akan dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron ataupun partikel muatan tersebut. Nah, ilmu ini nanti ada cabangnya dari ilmu fisika dan biasa dipelajari oleh beberapa teknik, salah satunya teknik elektro, komputer, ataupun instrumentasi. Nah, alat-alatnya biasa disebut sebagai electronic device dan contohnya berupa TV, handphone, radio, dan sebagainya. Dan ini yang ada di industri. Nah, contohnya dalam pembuatan sirkuit komputer ataupun menggunakan mikroprosesor. Nah, salah satunya di tempat saya, di PT saya Miko Indo Itron pembuatan meteran listrik. Nah, seperti itu. Prabayar. Oke, itu dari segi elektronika dan yang terakhir berupa dari segi ilmu informatika. Nah, di sini nanti disiplin ilmu yang akan dititik beratkan, di mana nanti akan mempelajari transformasi berupa data dan informasi. Jadi untuk informatika biasanya bermain data dan informasi, di mana nantinya datanya didapatkan, kemudian dikumpulkan, kemudian disimpan, kemudian juga diproses datanya, dan nanti hasilnya ditampilkan untuk memperjelas bentuk informasi data tersebut, baik berupa tabel, grafik, flowchart, dan sebagainya. Nah, di sini biasanya nanti akan bermain tentang salah satunya otomasi sistem. Nah, jadi tidak hanya sistem informasi aja yang berbasis komputer, tapi masih banyak yang lainnya. Salah satunya itu otomasi sistem, di mana perkembangannya sampai sejauh ini ke arah AI ataupun machine learning untuk mengakomodir semua permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi dapat terselesaikan di kemudian hari. Nah, contohnya yang sekarang viral itu yaitu di bidang bioinformatika, khususnya untuk yang biomedis. Jadi banyak sekali penelitian tentang
biomedis untuk mengetahui penyakit seseorang, kemudian juga cara menyembuhkan penyakit tersebut, ataupun untuk industri-industri yang lain. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi malam hari ini kita bahas mekatronika, nanti minggu depan kita lanjutkan untuk pembagian di mekatroniknya bagian yang kedua. Karena di mekatronik sendiri ini ada 3 sub bidang. Nah, bidang pertama yaitu berupa control system. Nah, di mana nanti ada 2 control system, yaitu ada yang open loop, rangkaian terbuka, dan juga closed loop, rangkaian tertutup. Nah, nanti kita bahas minggu depan ini. Kemudian ada juga automatic system. Automatic system ini nanti mengarahkan ke sinyal, ada berupa sinyal discrete dan juga sinyal continue. Oke, nah automatic system dan juga control system digabungkan menjadi sub bidang yang baru yaitu automatic control system. Nah, automatic control system itu seperti apa? Contohnya yang SCADA. SCADA itu Supervisory Control and Data Acquisition, atau sebut juga DCS, yaitu Distributed Control System, atau juga IIoT, Industry Internet of Things. Nah, seperti itu. Jadi ini diagram pembagian mekatronika. Nah, untuk malam hari ini bagian pertama, minggu depan bagian yang keduanya kita lanjutkan. Oke, ini ada tugasnya. Untuk malam hari ini buatkan resume dan rangkuman untuk pertemuan keempat ini di Word. Dan yang nomor 2, ini perlu di disclaimer. Jadi kalau untuk membuat project automation-nya berupa software, ini nggak usah. Tapi kalau untuk yang IoT ataupun jaket mechanism, nah ini perlu dibuat nanti buat desain model mekaniknya, ya. Nah, baik itu menggunakan Paint, CorelDRAW, AutoCAD, SolidWorks, monggo silakan. Cara bagaimana membuat modelnya mikroprosesor, mikrocontroller menggunakan SP, nah itu bisa pakai Walkwi ataupun situs yang lainnya. Silakan, saya bebaskan, nggak masalah. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah juga silakan bisa WA di grup ataupun japri ke saya. Nah, sudah terakhir ada nomor HP dan email saya. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau nanya Pak, Iya. untuk tugas yang nomor 2 ada contohnya nggak Pak? Atau gambar? Oh, gambarnya. Nah, biasanya saya menggunakan aplikasi Walkwi. Nah, contohnya seperti ini. Loh, di sini. Bentar. Buka dulu ya Google Chrome. Walkwi. Jadi Walkwi ini simulator, itu free. Jadi kita bisa buat misalkan program gambarnya, simulasinya menggunakan VS Code. Nah, itu sesuai bahasanya yang bahasa dari si Arduino. Contohnya ini nih, misalkan yang gampang mana ya? Buat kalkulator lah. Nah, ini ada gambarnya, bisa codingannya seperti ini. .ino. Nah, ini berarti si Arduino nih kodenya. Ya, pakai JSON juga bisa, silakan. Tapi kan biasanya pakai Arduino .ino. Nah, ini aplikasi Walkwi namanya. Nah, bagaimana cara membuat ini di sini? Nah, ini bisa ada namanya, kita bisa tambah lagi, misalkan mau hapus button, ada LCD, misalkan LED nih. Nah, ya kita taruh di mana? Atau mau buat baru ya silakan buat baru. Nah, harus sign in dulu tapi ya. Berarti yang dikumpulin itu yang gambarnya itu Pak? Iya, dikumpulkan nanti berupa gambarnya. Jadi kan berupa desain mekaniknya, ya itu aja. Jadi pertanyaan nomor 2 itu berupa desain mekaniknya, berupa cukup gambarnya aja. Mau project automation-nya apa? Misalkan saya IoT untuk smart home.
Ya, smart home-nya ngontrol apa aja. Situ ada rumah, ada lampu, maksudnya ada lampu, apa ada sensor kebakaran atau yang lainnya terserah. Itu pas saya mau nanya tadi kan Bapak bilang kalau yang projectnya software doang itu nggak perlu ya nomor Iya, 2. nggak perlu karena software. Contoh project yang software itu seperti apa ya Pak? Contoh project yang software itu contohnya menggunakan UiPath. Nah, contohnya yang UiPath itu bentar, kita buka dulu ya. Mana tadi? Nah, hup. Nah, di sini challenge UiPath. Nah, RPA Challenge namanya. Contohnya di sini ada software, ada web. Nah, webnya untuk mengisi data-data. Nah, biasanya kalau kita klik, baru kita ketikkan datanya, ketik satu-satu, ketik satu-satu, ketik satu-satu. Nah, kemudian submit. Data selesai, ada lagi ngetik data, ketemu submit, ketik lagi, ketik lagi. Nah, itu nanti kan bisa, misalkan contoh start nih ya. Nah, di sini ada ronde pertama, kita isikan, saya asal. Nah, biasa orang ngetiknya satu-satu nih admin nih. Nah, jadi bisa digantikan nanti one software, dia ketik otomatis sendiri sesuai dengan data yang di Excel. Kemudian dia klik juga otomatis submit. Ini baru ronde yang ketiga sekarang. Jadi bisa dilihat waktunya, pengoperasiannya berapa lama sampai selesai. Begitu dinamis webnya. Apa saja. Jadi ini proses untuk digitalisasi yang tadinya masih manual, dikerjakan orang, bisa digantikan oleh robot. Nah, biasanya aplikasi ini aplikasi yang ada di ERP atau aplikasi yang ada di perusahaan, contohnya untuk sales order, form order, sales delivery, submit nih ronde ke-7, terakhir ini mungkin ronde ke-8. Nah, nanti bisa terlihat selesai semua data itu. Ini sekarang yang ke-9. Saya asal mengisinya, terakhir nih 10. Nah, selesai nih. Selama 79 detik. Itu semua. Nah, nanti robot lebih cepat. Nah, sesuai data-datanya nanti kita akan pelajari ini caranya seperti apa buat RPA. Nah, itu data yang ada di Excel ini. Seperti itu. Ada yang masuk kayaknya tadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi itu robotnya ngapain Pak di website ini? Robotnya nanti mengisi otomatis yang textbook ini, mengisi otomatis, isiannya sesuai yang ada di Excel. Nah, itu pertama kita buatkan dulu format Excelnya. Nanti dia akan mengisikan, ambil data yang di Excel ke sini. Kalau udah selesai, klik submit. Kemudian isikan lagi, klik submit, isikan lagi, klik submit, terus otomatis. Oh, berarti kita kayak ngupload Excel nanti otomatis nge-submit di formnya gitu Pak? Nggak ngupload, dia Excelnya datanya sudah ada, kita tinggal runkan robotnya. Robotnya nanti akan membaca otomatis. Excelnya tuh di file mana, datanya diambil, taruh di web, kemudian jalan sampai nanti selesai. Jadi bisa digantikan, biasanya admin, ya admin itu biasa cewek atau cowok yang bisa inputin data, nah itu bisa digantikan sama robot. Seperti itu. Masuk Kak? Kalau ada yang mau ditanya, saya akan aja lagi ya. Saya masih bingung alurnya Pak. Nah, contohnya lagi nih, misalkan yang sampel RPA deh. UiPath, nah UiPath agent. Nah, ini kayak macam buat ini agentic, salah.
Nah, ini ada contoh-contohnya nih. Nah, ini dari video-videonya nih, silakan. Nah, sampelnya itu sini nih, sampel apply layoutnya. Nah, ini ada contohnya buat form kehadiran. Nah, ini kan diisi nih, namanya siapa, preview sampelnya seperti ini. Lama ya loadingnya. Nah, seperti ini. Kemudian kan bisa diisi, kemudian simpan, submit. Nah, ini nanti SIM robot yang akan mengisikan. Nah, di mana nanti datanya mungkin kita collect dalam bentuk Excel atau berupa data notepad. Nah, nanti otomatis akan mengisikan datanya. Contohnya seperti ini. Kan biasa kamu atau mau siapa gitu kalau mau ngisi kan ketik kan, arahkan ke sini kemudian diketik ya kan. Kemudian kalau udah selesai klik submit. Ini juga dipilih ya kan. Nah, ini nanti robot yang menjalankan. Seperti itu. Namanya RPA, Robot Process Automation. Nah, jadi kamu misalkan di tempat kerja atau di lingkungan sekitar ngelihat nih orang kerjaannya apa sih, inputin data, oh dia adminnya. Nah, itu sebenarnya bisa gantiin orang itu jadi robot, nah buat aplikasi. Nah, seperti yang ini RPA ini. Seperti itu. Jadi tempat saya itu sekarang adminnya sebelumnya itu ada, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, prosesnya itu udah diganti sama robot. Nah, Berarti awal itu orangnya dulu yang submit. Nanti lama-lama datanya muncul, kekumpul datanya, nanti robotnya yang otomatis gitu. nah, enggak, yang tadinya dikerjakan oleh manusia itu sekarang digantikan sama robot. Nah, robotnya berupa virtual, berupa program seperti itu. Nanti kita pelajari setelah UTS lah RPA apa buat Tapi robotnya dapat data yang apa? Dapat data yang buat input dari mana? Nah, data yang diinput biasanya dia ngolek data dulu. Nah, itu nanti kita pelajari cara mengolek datanya, yaitu berupa kayak macam mirip seperti data mining. Nah, prosesnya biasa scraping. Scraping itu misalkan saya buka Tokopedia nih. Biasanya tiap bulan memang begitu nabungnya, Nah, saya mau beli misalkan laptop Dell, jangan laptop Dell, apa HP lah. HP ini buka dulu Tokopedia, salah satu e-commerce ya, bisa ke e-commerce mana aja. Saya mau beli HP Xiaomi. Nah, ini lama amat nih Tokopedia. Nah, di situ kan nanti akan muncul tuh kan harga HP Xiaomi dari toko A, B, C. Contoh adalah HP Redmi 15C. Nah, di sini namanya teknik scraping, ngambil data ini Xiaomi Xiaomi Redmi ini harganya berapa, tokonya apa, namanya ini. Terus, nah nanti bisa dikolek, disimpan datanya jadi Excel. Nah, dari Excel bisa kita lihat harga yang paling rendah berapa, harga yang paling tinggi berapa. Nah, seperti itu. Dulu saya cari, kalau misalkan untuk nyari-nyari harga mau beli itu. Bisa carinya di eBay atau di Peristro atau di Moser, beli-beli komponen untuk di PT. Seperti itu. Ya, itu juga robot nanti yang akan mengambil data otomatisnya. Namanya teknik scraping. Di-scrap. Atau kita buat manual dulu, diisi dulu nih di Excelnya untuk nama kepanjangan, halaman, nomor telepon. Nah, nanti Excelnya misalnya ada 100 data itu. Nah, buat RPA nanti buat masukin data. Nah, seperti itu juga bisa. Kalau tadi tuh sampelnya ini, nah download Excel. Ini Excelnya itu ada data sampel,
Nah, itu datanya ada berapa nih di Excel-nya? Dari data yang di Excel-nya ini nanti akan diinput otomatis. Error ya. Nah, ini berapa nih? Ada 10 datanya. Seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Cukup, Pak. Jangan lupa untuk absensi. Bukan yang ini. Absensi di e-kampus, klik online. Nah, nanti kalau yang klik online, otomatis saya klik online dianggap hadir. Kemudian selain klik online, ada juga isi kolom komentar. Itu juga nanti termasuk hadir, di mana waktunya ketika kuliah ataupun pembelajaran itu berlangsung, pertemuan itu sedang dilaksanakan. Atau klik absen di e-kampus di pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya paling lambat sebelum UAS. Masih lama, tapi jangan sampai lupa. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan yang lain. Hah? Bentar ya. Ada yang telepon Pak Jaini. Dia mungkin anggap saya di kampus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Ngajar tapi di imah online euy. Halo? Halo? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup untuk kuliah malam hari ini. Mohon maaf sebelumnya. Kalau misalkan saya malam ini tidak bisa offline tetap buka di kelas. Insya Allah nanti secepatnya mudah-mudahan saya cepat bisa jalan lagi. Nanti kita tetap muka di kelas. Nanti minggu depan juga masih online. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Makasih, Pak.